Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama beliau selamat dunia dan akhirat. Semoga ya Allah kumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus masjid Al-Istiqomah atau Istiqomah Ustaz Suroso dan semuanya para orang tua kita, yang jelas Pak Haji Roni yang sudah 90 tahun masih istiqomah untuk sholat berjamaah. Ketua Masjid Al-Wasliyah hadir juga, Arnel dan semua adik-adik saya dari mereka subuhan dan pejuang pembangunan masjid, dan juga ada dari ACT, semua yang hadir ini, ibu-ibuku mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan dengan umat-umatku di waktu pagi mereka, di waktu pagi-pagi seperti ini adalah pagi yang bawa berkah insyaallah. Amin ya Allah. Itu pertanda mulai ceramah. Kalau diuji lagi kedua kali tanda terakhir, berarti sedang akan dimulai. Ini bagus. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, saudara kita yang baru berislam sama-sama saudara kita Muhammad Fawaz, kami semua mendoakan kami ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan menjadi anak yang istiqomah insyaallah. Amin. Berketepatan dengan Islamnya saudara kita ini, saya ingin berikan tausiah ini adalah memahami syarat menjadi orang yang membacakan syahadatain. Apa suara? Sedih juga tidak? Memang itu kan? Apakah puji-puji dan jajak panjang? Tidak, mati kamu. Lagi belakang pula. Nah itu tidak apa, itu untuk membangunkan yang asal jangan ngomong baik pernah ada jam sampai ngomong bilang teng 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 jam 6 kesimpulan apa gitu. Langsung jawab balik langsung doa balik. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, pertama saya harus ucapkan terima kasih banyak dengan semua pengurus. Ini banyak yang hadir di sana. Kalau hitung-hitung hampir mungkin sekitar 200-an ya. Hampir 5.000 dengan yang belum hadir. Dan ini siapa semua sudah nanti. Dan mohon maaf saya bilang tadi pas sudah ceramah jangan dulu dibagi sendiri, karena sudah bisa dijamin jamaah tidak akan memperhatikan ustadznya kalau sedang dibagikan dengan imam. Kami sudah teruji di mana ceramah, ternyata kotak lebih belakang dari saya. Ibu-ibu kalau ada pembagian kotak kita ceramah pasti jamaah melihat kotak daripada ustadz. Ternyata jamaah kelaparan dari rombongan lapar. Insya Allah di sini sudah teruji semuanya, sudah bagus-bagus. Alhamdulillah. Saya doakan dan saling mendoakan di antara kita, semoga sholat subuh ini menjadi kebiasaan kita, menjadi kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau sholat subuhnya sudah bagus, insya Allah sholat yang lain termasuk yang
kambing. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit umat kita ya, mengaku muslim tapi tidak mukmin. Maka kata Allah, ketika dulu orang-orang para habis masa sahabat, ada yang mengaku aku sudah beriman, tapi kata Allah, kamu belum beriman, kamu baru berislam tapi belum beriman. Maka dijawab oleh Allah langsung, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru Islam. Bapak Ibu, orang yang sudah mukmin pasti muslim, tapi orang yang sudah Islam belum tentu mukmin. Catat itu ya. Jadi yang banyak di negeri kita ini baru muslimnya yang banyak, mukminnya masih banyak yang bermasalah. Coba lihat satu ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bapak Ibu, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ngaku ada orang mengaku mukmin tapi bermusuhan tegawi, ya, ngucap orang tegawi, benar nggak kira-kira? Sesama mukmin tapi bermusuhan, berarti ada yang bermasalah dalam keimanannya. Ini kalau yang sama-sama mukmin, insya Allah duduknya bagus, berdekatan, sholat berjamaahnya bagus, amin ya. Ini kalau bukan golongannya tidak yang paling hebat. Maka yang terjadi sekarang, hati-hati, mudah-mudahan ini didengar oleh beberapa orang di luar, para followers kita. Setiap orang sekarang mengaku dia ada yang terbaik, ya. Kalau bukan golongannya, bukan yang hebat. Bahkan ada sebuah pernyataan, kalau bukan kelompok dia bukan orang yang beriman. Nauzubillah. Padahal jelas kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang yang beriman yang bisa bersaudara, ya. Maka kalau orang mengaku beriman tapi gawe bermusuhan terus sesama orang beriman, bermasalah keimanannya. Kalau bahasa kita Islam bermasalah. Maka sekarang senang orang-orang di luar Islam memberikan gelar. Ada Islam garis keras, ada pula Islam garis loyo. Yang loyo bukan seperti mulai, ya kan? Ada istilah garis inilah, radikal, macam-macam. Sekarang jadi kesempatan bagi orang memberikan gelar-gelar itu. Alhamdulillah terjawab sekarang, ternyata ISIS itu bukan orang Islam, orang Yahudi. Maka kata orang-orang orang ISIS itu, saatnya kita melawan orang Islam, buatan-buatan Yahudi. Maka kita doakan tadi waktu sholat, mudah-mudahan Allah menghancurkan Yahudi. Amin. Al-Ghasibi yang tukang gosok gawainya, ngambil tanah oleh orang-orang saudara kita di Palestina. Hati-hati, kita doakan Indonesia jangan sampai seperti orang Palestina. Amin. Banyak-banyak berdoa. Tenaga-tenaga asing banyak yang masuk ke negeri ini. Kita lihat di WA dan di TV. Benar nggak? Lama-lama kakek habis dakwah dengan kamu. Senang aku jual kesian. Nanti anak kita pakai tanah apa? Tanah dia. Ya? Atau tanah kuburan masuk dalam semuanya. Takbir. Masya Allah, belajar. Sesungguhnya Allah sedang menyuruh mata kita supaya terbuka. Bagaimana kondisi Palestina itu harus mengerti penyebabnya apa. Jangan sampai kita dapat giliran nanti seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka salah satu caranya adalah jaga persaudaraan, ukhuwah. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa berukhuwah. Catat itu ya. Kalau ada orang masuk bermusuhan dengan ini, berarti ada salah satu yang bermasalah. Hatta antum juga, kita yang kecil-kecil, kalau kita ngaku beriman,
Tapi satu pekarangan, satu kampung, apalagi nauzubillah satu organisasi, tak seteguran, itu bermasalah berarti keimanan. Ada yang tak cocok dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum, perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Kalau kita bersaudara, insya Allah kita kuat. Karena orang yang beriman itu, kata Rasulullah, sama dengan satu badan, ya, sama dengan satu badan. Kalau ada satu bagian yang sakit, yang lain itu sakit. Jadi kalau ada orang tua umum itu, kata urusan kita dengan Israel dan Palestina, dengan Palestina maksudnya itu penyakitan ngomong itu harus disuntik cepat supaya sadar atau cepat mati. Amin. Kita kan sama satu badan. Kalau satu badan ini ada yang sakit, yang lain juga kan. Bahkan dia tidak bisa tidur malam, bisa di luar rumah sampai malam kita baca tidur. Cobalah bapak-bapak, kalau kita sakit telinga baik, kita baca tidur. Apalagi sakit gigi, ya. Itu yang kita rasakan. Maka ketika ada saudara kita di Palestina, di Gaza yang begituan, kita pun ikut merasakan itu, paling tidak nangis, sedih, nggak lemah makan lah paling tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, doa kita pertama ini semoga seperti doa saya tadi, Allahumma alif bainal qulubil mu'minin. Amin. Ya Allah, satukan hati-hati hamba-Mu yang beriman. Kalau sudah satu hati semuanya, sedunia ini itu Yahudi, kalau kita menudah sama-sama sedunia ini langsung tenggelam dalam muda itu, rombongan muda itu. Kalau rombongan muda-muda kita nyawa itu pusat. Tapi dengan syarat harus kompak meludahnya. Pakai hitungan 1, 2, 3, tam, langsung tenggelam di dalam diri itu rombongan. Benar Pak, saking banyaknya. Coba lihat, kalau umpamanya masjid kita sudah seperti ini semuanya nanti, ngeri-ngeri suara tuh, tidak berani lagi rombongan yang namanya Yahudi di samping Aposo itu. Antum belum tahu, mungkin yang belum pernah saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat ke Aposo. Kita selama ini di situ, saudara-saudara kita mau sholat aja harus dibuka oleh mereka dulu pintu, baru masuk ke dalam komplek Aposo. Kami zikir panjang-panjang, cak itu dulu di masjid ini langsung diusir. Ya. Sedih jadi tamu di negeri sendiri. Ya Allah, jangan Kau jadikan seperti ini di Indonesia yang tercinta. Kamu yang ini kasihan, yang bawa 30 tahun ini. Kalau kamu lihat mati, tapi mungkin kamu juga dulu tidak tahu itu masalahnya. Masya Allah, saya itu dari 53, kejimuan saya 35. Dan kemarin ada budak nanya saya, Ustaz umurnya berapa? 35 atau 40? Langsung buka kasih lagi 50.000. Kalau lebih muda lagi 100.000 keluar. Masya Allah, jangan kita jadi egois, jangan jadi orang egois. Nak lemah dewi, kita lemah sekarang, nanti anak kita, cucu-cucu kita, apa kita hidup melihat mereka memangnya nauzubillah tersiksa, nauzubillah kita. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati Allah, mudah-mudahan keimanan kita ini bisa kita jaga dengan baik. Amin. Maka yang pertama kata Rasulullah, di antara syarat kita mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Poin yang pertama harus bil yakin, harus dengan yakin, seyakin-yakinnya, yakin yang tidak membawa royek, tidak mendatangkan lagi keraguan. Maka orang yang beriman itu, kata Rasul, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi itu orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lam
Islamnya apa, penyebabnya apa, alasannya kan, tapi jelas ketika dia sudah disunat. Nah, jadi aku yakin kalau sudah disunat. Rio sunat itu. Oh, tahu usah kita sari ketawa, keras tahu kita jalan ini. Aku dulu PSD. Aku ingat ya 2 kali aku baru jadi. Hari pertama dengan kawan-kawan saya, aku lari sampai masuk kamar mandi, tutup, nggak jadi hari itu. Baru dikebuli dikit, baru jadi saya. Ngeri bapak ibu, mohon maaf ibu, tak usah kamu sombong-sombong dengan kami. Surga di bawah telapak kaki ibu, kaki ibu ngomongin penderitaan kami dan kami ini lebih berat dari berat dari kamu begini. Bisa kita saksikan, ibu selalu ngomong melahirkan berat, tapi hamil lagi. Tapi ingatnya, istri saya sampai ngomong, anak pertama, bang sudah lah si bapak dah raja, ternyata lewat 3 lagi. Coba kalau kita lalangin, sekali disunat kapok. Karena 2 kali disunat. Allah, mudah-mudahan insyaallah itu tanda percaya saya. Apalagi sudah pakai peci putih main macam-macam. Ini kalau sudah begini langsung haji. Paling tidak insyaallah kopi haji maksudnya. Kalau ini teh haji, kalau ini kopi haji kan. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah biar tahu, tidak boleh ragu. Sekali katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin, maka syarat yang pertama yakin wa ala syakki. Bagaimana supaya yakin dan memang tidak ada rasa ragu. Sekali kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak pernah goyah. Inilah saya kira tugas yang pertama, dan kita semuanya yang masih ada ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan Rasulullah, mudah-mudahan kedatangan saudara kita ini membuat kita lebih yakin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya tanya, yakin Allah yang membuat langit itu? Yakin? Ya. Yang membuat bumi ini siapa kira-kira? Allah. Ya. Yang menurunkan air hujan dari langit? Allah. Yang memberikan rezeki kamu kira-kira nanti kalau sudah kawin? Allah juga. Jadi deh, kakek ini pendalaman ya. Setelah pesan-pesan berikut ini ya. Itu dulu. Kalau sudah yakin, tidak ragu-ragu lagi. Kalau orang sudah tidak ragu lagi, bahasa kita al-fakam wal mankam, maka harus berani ngomong nanti dalam hatinya. Maka terus jangan lupa yang kedua, bil ilmi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus dibarengi dengan ilmu yang benar. Amin. Amin. Nah, kalau dia sudah insya Allah dengan iman dan ilmu yang benar, maka dia akan mengatakan biarlah berpisah nyawa dari badanku, karena pasti banyak juga tantangan-tantangan. Akulah kadang-kadang lagi itu, kalau bukan aku yang membawa dari awal kadang-kadang. Karena kemarin ada saya Islam gabung di PLN, saya dengar seminggu karena dimarah-marahi bapaknya, pakai kaki udah itu. Anak mati. Kenapa? Dia masih memilih dunia dan daripada akhirat. Tapi kalau orang yang sudah diyakini, sudah pakai ilmu, dia akan berkata, ya, biarlah berpisah nyawa dari badanmu, dan penting jangan iman dari hati. Ya. Amin. Amin. Sama kita semua. Tapi kalau amplop masih lebih hebat daripada iman, itulah yang kejadian-kejadian kita lihat. Gara-gara jabatan nggak lurus lagi, yang sampai ada di WA kita lihat ya, amplop bisa membuat yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus, yang halal menjadi haram, atau yang haram menjadi halal, yang jujur menjadi tidak jujur. Inilah sekarang permasalahan di negeri kita ini, banyak pengkhianat gara-gara apa? Berarti semurah amplop ini sama dengan perut, dibelikanlah duit itu tadi, dimakan oleh perut. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang yang hidupnya hanya memelihara atau memperhatikan perutnya, biasanya uang itu tidak lebih mahal daripada isi perut yang dikeluarkan.
Silakan kita tanyakan diri masing-masing. Kalau ada orang yang hidupnya hanya memikirkan isi perutnya, orang itu tidak lebih mahal harganya daripada isi perutnya yang dikeluarkan. Saya doakan dan doakan saya kita semua istiqomah. Amin. Bukan hanya istiqomah, memang yang pertama kali harus istiqomah. Nah, makanya kita ceramah pagi ini sini. Sanggup dalam apa? Sanggup karena sehat otaknya, sehat hatinya, sehat jasmaninya, sehat insya Allah materinya. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu semuanya. Amin. Yang jelas mampu menjaga akidah keyakinannya. Wallahi akidah lebih mahal daripada semuanya. Makanya beliau ini sampai berkorban begini, dipoto, ya. Dan saya yakin mungkin ada juga tantangan, karena memang akidah mahal. Yang menjadi syarat masuk surga itu kan akidah, keyakinan dulu. Harus syahadatain ini, ya. Makanya kalau orang sudah mengucapkan syahadatain itu adalah salah satu di antara syarat gerbang Islam. Nah, beliau ini sudah ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dia sudah Islam. Tinggal melanjutkan Islam yang tentunya mudah-mudahan kafah. Amin. Baik Islam berondong, ngurus di luar sama di dalam. Banyak sekarang yang begitu, cacat Islam tapi anti Islam. Aku sebenarnya senang dengan Islam itu, cuma itu yang banyak urusan. Sampai kan ibu-ibu, aku senang pakai jilbab tapi panas. Tapi panas itu yang berusaha, ya. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatul iman rahimakumullah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ananda al-Islam itu ketika mengucapkan syahadatain harus pakai ilmu. Nanti belajar terus Islam sehingga insyaallah syahadat ini ditopang oleh ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ilmu akidahnya ya, sampai kepada tentang ilmu tentang Islam. Sekarang orang banyak masuk Islam itu tidak kafah, ya. Kenapa orang Islam kelihatan lemah sekarang atau banyak tapi tidak berkualitas? Mudah-mudahan dengan adanya Al-Qasam dengan Palestina ini jadi pelajaran bagi kita, ya kan? Saya lihat menjadi syarat jadi anggotanya baik harus hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Setiap pagi harus sholat subuh 3 bulan tidak boleh meninggalkan sholat. Hebat itu. Kira-kira rombongan yang sudah belum? Tapi kelihatan, kalau kelihatan baik, ya. Pokoknya sudah ada foto tinggal jahitannya baik, kita berbagus nanti. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang melihat Islam itu baru kulitnya baik. Itu yang sering saya bilang, seperti monyet makan manggis. Banyak orang sekarang melihat Islam itu seperti monyet makan manggis. Baru makan kulit-kulitnya, monyet itu langsung ngomong dengan monyet yang lain. My friend, monyet-monyet yang lain yang berbahagia di mana saja ada perang. Kalau bertemu dengan buah warna coklat, ya, tak usah diambil karena itu masam dan pahit rasanya. Dia tidak tahu kalau di dalam manggis yang coklat itu, ya, di dalamnya itu ada biji-bijian dan beginian itu. Apa warnanya itu? Ayah tidak bisa menjawab, tidak pernah makan manggis kamu. Ada yang bilang kuning, tapi berarti manggis yang rusak yang makan. Masya Allah. Manis nggak kira-kira? Enak tak isinya? Begitulah ketika kita melihat juga istiqomah ini. Kalau cuma dari luar, cuma kelihatan paling-paling mungkin manaranya, ya, kubahnya. Tapi setelah kita masuk ke dalam, kejenuhan baru-baru. Bahkan jam-jamnya kita tahu kan, kipas AC tulisan ada awas kaca. Ada itulah yang sering kita pernah oleh guru gereja itu, karena kita bisa membaca gitu. Padahal ada tulisannya awas kaca, gitu. Itu ada kaca di kurus. Aku banyak kejemutan. Tapi karena ada tulisan, saya sampai jumlah jam pun aku tahu di sini. Jumlah AC saya tahu, sampai jumlah lampu pun saya tahu. Kenapa? Saya masuk kafah di sini. Aku lihat kan, itu juga nanti Ananda Paulas ini melihat Islam itu belajar dengan keseluruhan. Ada yang bilang Islam itu kejam. Masa kalau ada maling atau tangan, kalau ada orang berzina harus dilacak. Tahunya cuma itu aja, yang lainnya tahu dia.
Ya, padahal sebenarnya tidak juga enak jadi orang Islam itu. Makanya kita harus mampu nanti termasuk kamu mengatakan nikmatnya jadi Islam. Ya kan? Bayangkan apa yang sulit, sholat subuh. Begitu karena masih pagi dibuat oleh Allah, 2 rakaat. Kamu tahu sama berapa persis nanti? Ada yang semangat subuh lagi 8 rakaat. Pindahkan kedua baik. Nggak bisa. Maka dia harus pakai ilmu. Sehingga dengan ilmu yang benar, maka insya Allah syahadat tadi itu dia akan berbuah. Lihat makna syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang harus lebih dicintai kecuali Allah. Ya dah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ketika itu mantap, Asmaul Husna itu dikuasai, maka mantap dia. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya, semua nama-nama itu kau mampu. Ya Razzaq, ya Razzaq. Itu yang membuat insya Allah nanti poin yang ketiga. Maka ketika kita bersyahadat harus istiqomah. Begitu kan kira-kira kan? Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tugas-tugas ananda nanti. Pak Ustaz, kamu jangan hanya masukkan baik. Sudah kamu kenalkan ini apa namanya kompleknya, harus kau ajak dari komplek itu. Kalau sudah dibawa masuk ke dalam Islam, ajarkan dia tentang Islam itu, sehingga insya Allah menjadi Islam yang kafah. Karena Islam itu bukan hanya ibadahnya itu yang dimaksud hanya dengan sholat. Ibadah itu ada 2, ada yang mahdoh, ada ghairu mahdoh, ada yang khos, ada yang am, ada ibadah yang khusus, ada yang umum. Yang khusus mana itu Ustaz? Itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, jangan diganti-ganti lagi, tidak usah tambah-tambahin. Yang khusus, sholat, puasa, zakat, haji. Ini kan tidak boleh lagi diganti-ganti. Aku nak sholat subuh, tapi kalau baca 1,5 rakaat, memang tidak bisa. Ini aku sedang apa itu sedang susah sholat lagi, tidak bisa. Ikuti, tidak boleh dirubah-rubah. Itu yang dimaksud mahdoh, ya, tidak boleh. Tapi kalau sudah yang lain itu, bagaimana dia yang ammah? Maka kata orang ulama fikih, al ibadah secara ammah ismun jami'un lima yuhibbullahu yallahu min qaulin aw fi'lin zahiran aw batin. Ya kan? Semua yang kita gawekan ini bisa jadi ibadah. Saya yakin seperti Pak Roni ini biar begitu dia, tapi duduk itu pun ibadah. Mungkin kalau dalam Islam beliau sudah bebas apa itu? Bebas dosa beliau insyaallah. Amin. Pahala bertambah terus, dosa tak bertambah lagi insyaallah. Amin. Apa Ibu? Kita duduk seperti ini ibadah. Biarpun sekarang ibadah itu dilecehkan orang maknanya, akhirnya orang Islam, saudara Ustaz, jangan ngomong-ngomong masalah politik. Ustaz tak usah ngomong masalah ekonomi. Pokoknya duduk baik dalam masjid pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis itu mati. Begitulah kita dibuat. Belanda itu memang sampai sekarang berhasil. Kenapa umat Islam politiknya mohon maaf agak loyo? Permasalahannya kita sendiri kadang-kadang benci. Kalau saya tidak, ya. Mana yang insya Allah politiknya untuk Islam pasti saya setuju. Masalah berbagi. Jangan semuanya main bola kaki, kan tidak mungkin semuanya jadi gawang. Tidak mungkin lah jadi apa namanya paling depan stiker semua. Stiker kadang-kadang di dinding stiker itu ya. Masa semuanya sayap kanan, sayap kiri. Kalau aku dulu main bola kan sayap kanan terus. Sampai sekarang tanya muda-muda main bola. Kalau saya nendang masuk, asalnya kata kiper. Tidak mungkin semuanya yang menjadi pertahanan di belakang semua backgar. Ada di depan, ada yang jadi gawang menjaga gawang. Begitulah kita ini. Tidak mungkin semuanya jadi partai, semua jadi politikus semua. Ada teknokrat, ada pendidikan, ada yang menjadi dai, ustaz maksud saya. Begitulah. Tapi sekarang apa kata? Ustaz tahu salah ngomong masalah ekonomi. Ustaz itu di masjid baik, dibuju-buju dikit.
ujung-ujungnya mana mall yang orang Palembang sih? Pak Ustadz Soros ada nggak? Mall pakai tulisan nama kemas di depan atau Solihin Asimban, mall Solihin Asimban. Ya aku gitu. Kalau nggak percaya ngomong saya berjalan lah dari bandara keliling Palembang kita udah Kawi. Tapi kalau orang Palembang kita ini alhamdulillah banyak Kawi. Dan itu diakui oleh dunia bahwa orang yang menganggur paling dingin di Palembang. Karena hampir 100% lah semua pegawai. Nah, mengenalkan kemarin ceramah Ustaz Asimban, ada gawe. Nah, mudah-mudahan yang terlambat ada gawe. Nah, kebalik duluan puluh gawe ada gawe. Tangan ikuti mamang itu gawenya tidur. Akhirnya mana kebun sawit kita yang luas? Nah, kami yang ngomong ya. Aku cuma berani ngomong ke Cina. Cobalah. Akhirnya kita jadi terpojok kan? Kapan ada orang-orang kecil baru gitu? Nah, ya siap. Kamu sudah siap-siap sudah mulai nih sudah. Bapak ini serta tidak dirahmati oleh Allah. Apa kan? Jauh sama ngomong masalah ekonomi, tak usah ngomong masalah politik. Sampai sekarang pun ini cara-cara dibuat oleh orang yang tak suka dengan Islam. Hai, sampai-sampai kadang-kadang kita takut pula khutbah tentang masalah negara, masalah padahal Islam yang dibawa Rasul kita itu kafah. Tahu saya ngomong masalah negara, tapi Islam itu ngomong masalah WC. WC pun apa yang kadang-kadang kita merasa lucu? Bulu kelek, tiang. Rasul ngomong masalah ketiak. Kata Rasulullah, siapa yang punya bulu kelek supaya disunahkan dicabut, bukan dijubur, dicabut. Makanya ibu-ibu daripada kata rumpi, ya dah. Ibu datang waktu maghrib, maka sambil zikir sambil mencabut bulu kelek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sudah 33 kali selesai, bersih. Karena aku remind kan, Allah ini jelas. Ya. Oh, boleh nggak Ustaz saya mencabut bulu kelek laki saya? Boleh. Aku kak, jangan merah dulu. Itu baru mesra sampai tidak. No, kata lagi. Kata dia. Kamu ketawa-tawa ini belum tentu mungkin belum pernah. Kalau aku tidak suka, itu baru mesra laki bini itu. Ya. Boleh tak bini naik di apa itu di gendong oleh lakinya? Boleh, laki gendong bini boleh. Jangan bini sekali-kali canda laki-laki, apalagi sudah di atas 40 tahun, harus ada kemesraan. Penting sekali-kali si bininya mengkagetkan lakinya, baik kan? Lakinya datang, langsung tunggu di pinggir pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu ada suasana baru dalam rumah tangga. Jadi ada hangatnya itu. Tapi dia lakinya darah tinggi enggak. Kalau darah tinggi kaget laki mati, giginya masuk penjara. Nah, karena penyebabnya kan, apalagi sekarang dilaporkan ngomong-ngomong ini dilaporkan kadang-kadang orang kan udah kecil gitu ya, saling laporan melaporkan kalau dengan bapak aku. Tapi nanti dulu aku ini lawan persis nih. Awal-awal ada polisi bapaknya dengan tentara. Awas, apa kebalan di sekolah mulai kulaporkan kau. Habis main bola kaki, nah itu kulaporkan kau dengan bapak. Wah ngiri juga nanti bapaknya polisi, bapakku cuma petani. Aku udah ngomong aku. Bapakku petani ngomong, tapi aku diajari bapak saya tentang akidah, keyakinan, percaya diri. Aku udah baca. Nah lagi kamu laporkan ke bapak kau kata urusan dalam hati. Laporkan ke bapak kau. Aku udah tahu. Bapak aku petani. Memang bapak aku petani, tapi kau nanti bapak kau laporkan dengan Allah. Biar Allah cabut nyawa bapak kau. Tapi nah itu pula sekarang kita harus percaya diri, yakin dengan Allah. Sekarang saya tanya, mana
Z-nya orang Yahudi atau kekuasaan Allah? Allah. Mana lebih hebat kira-kira, roket Yahudi atau drone-nya orang Yahudi atau drone-nya Allah? Allah. Begitu dong. Kenapa dia nggak setuju dengan? Lah, kalau kita mana lebih hebat ilmu manusia daripada ilmu Allah? Allah. Mana lebih hebat makar manusia di negeri ini atau makar Allah? Allah. Udah. Maka di samping kita ada rasa-rasa cemas, tapi harus yakin dengan Allah. Kita sudah sebut Allahu Akbar. Akbar itu ismu tabdil. Tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Akbar, bukan kabir. Allahu kabir, tidak. Allahu Akbar. Mantap itu. Makanya kalau kata Allah hidup mati, sekarang tanya, mana lebih hebat Allah daripada COVID? Allah. Mana lebih berkuasa COVID atau Allah? Allah. Mana lebih berkuasa Allah daripada orang-orang yang ngurusi COVID? Allah. Kita doakan para pengurus-pengurus COVID ini jujur-jujur semuanya, amin. Mana lebih hebat penegak hukum daripada Allah? Allah. Begitu dong. Enggak beres juga kadang-kadang. Ada yang berkerumun nanti, tapi ada yang ini. Saya lihat kemarin ada orang yang berdansa atau nyanyi tidak diapa-apain, tapi ada orang yang sedang wisuda tak adil pula kita. Aku lihat sedang kesedih aku melihat ada orang yang sedang wisuda. Padahal kalau masalah kesehatan kan kita insya Allah menjaga kesehatan. Benar nggak kira-kira? Wudu nggak semua tadi? Wudu. Berarti bukan hanya cuci tangan masuk ke masjid kan? Masya Allah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan semua nanti bisa dibereskan oleh Allah. Amin. Negeri kita ini juga mudah-mudahan dipelihara oleh Allah. Amin. Saya kira tidak aman-aman saja juga kita ini, tidak biasa-biasa juga kita ini, ya. Mudah-mudahan tetaplah kita banyak bermunajat kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Wallahi kita tak mampu kalau kita dewean mengurus hidup kita ini, ya, kecuali kita banyak meminta juga dengan Allah. Saya kira begitu. Dan yang terakhir supaya sebuah menanda, bagaimanapun diantara syarat untuk syahadat itu, mudah-mudahan diantaranya adalah istiqomah. Ayat yang saya baca tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Coba sama-sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang kalau sudah mengatakan Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, ya, kemudian mereka istiqomah dengan kata-kata itu, maka harus beryakin tadi ilmu, ya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat Allah akan turun kepada mereka, dan malaikat itu akan mengatakan dengan mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kasih takut, jangan sedih. Maka orang beriman itu mestinya harus selalu hidupnya pede, percaya diri, istiqomah dia. Kenapa? Tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah. Sekarang saya tanya, adakah yang paling kaya di dunia ini selain Allah? Mana lebih kaya kira-kira orang yang kaya dari Allah? Kekayaannya saja dikasih oleh Allah. Siapa yang paling kaya di dunia, di Indonesia? Katanya ada 9 orang. Aku belum pernah tahu dengan mama-mama itu. Kira-kira tanah itu dapat dari mana mereka? Allah. Berarti lebih kaya kira-kira mereka atau Allah yang kasih tanah? Allah. Itu dong. Ini ya setara, udah gitu kan, nanti mana lagi Pak ini? Kalau sudah berhentilah kalau itu. Masih kalah dengan burung gereja. Burung gereja tak ada kantor. Biarpun itu kata mereka burung gereja, tapi sekarang tinggalnya di masjid, jadi burung masjid lah. Sudah mualaf juga itu. Karena adil juga kalimat itu. Bilanglah burung gereja, padahal burung itu gawe di dalam masjid, jangan. Asa burung
secara umum, tidak ada kantornya kok. Ya kan? Maka kata semua orang yang bertawakal dengan modal sama dengan guru itu, berangkat dia dengan perut kosong, baliknya kenyang. Padahal kata kantor dinas, mana ada kantor dinas? Coba tunjuk, kawan-kawan baik ada. Kau boleh kantor dinas guru mana ada kira-kira? Tapi dia perutnya kosong terbang sang. Cuma dia yakin ada yang ngasih. Tanyalah kalau kau percaya. Kata gawe dia. Tapi pulangnya dia tidak akan pulang sebelum perutnya kenyang. Dan dia tak bisa tidur kalau tak kenyang. Itu buktinya berarti dia tak kenyang. Makanya balik dia. Yakin kira-kira rezeki? Yakin masalah rezeki dari Allah? Inilah yang banyak mengganggu keimanan itu. Bahwa yang banyak membuat orang imannya ragu itu karena kita dengan rezeki. Maka kadang-kadang dijualnya imannya. Tahu saya masuk Islam, pokoknya tahu saya sebenarnya, tahu saya baik-baiknya, tahu saya sebenarnya nak beriman itu. Yang penting ini 20.000 setiap bulan, setiap hari. Pada dinaikkannya pulang. Kalau Ustaz, kau tahu saya memangnya uang itu. Yang penting Ustaz, pesantren Ustaz dibangun, selesai. Itulah yang membuat banyak orang marah dengan Habib Rizik. Aku tahu dengan beliau. I know. Oh ini kan tahu. Jadi pusing melihat. Itulah dibawa ke penjara itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dan bertobat. Wallahi kalau Allah yang menjaga ayat yang saya bacakan tadi, tidak ada yang bisa untuk memainkan. Orang yang ikhlas itu yang menjaga Allah. Maka lihat dalam sejarah, apakah ada nabi yang kena sembelih? Apakah Nabi Ismail kita meninggalkan disembelih? Nabi Muhammad karena ditumpah? Begitu juga Nabi Musa apakah tenggelam? Justru di sini rahmat tenggelam. Benar kira-kira? Aku lokasinya banyak berbeda. Cuma dulu aku menyebutkan temberak dulu pertama kali di Palembang ini temberak benar aja. Ya lokasinya beda pakai bahasa Palembang. Aku menyebutkan nama aku bilang Fir'aun itu temberak, aku bilang aku menyebutkan temberak maksudnya. Apakah Nabi Musa tenggelam? Apakah Nabi Yunus itu apakah mati oleh ikan? Siapa yang menyelamatkan? Allah. Kita berdoa sama-sama. Terus insya Allah tambah yakin dengan Allah. Jangan pernah ragu-ragu. Ya, termasuk adik-adik yang sekarang berjuang, makanya namanya pejuang kemakmuran masjid. Nah, berjuang ini kamu tidak datang ke masjid itu berjuang. Datang dari Sungai Pinang. Padahal Pinang sungainya macam orang atas Pinang ini. Oh kan sungai baru di sini. Kalau sungai basah di sini sungai Pinang. Ada yang datang dari Pelaju, dari Kertapati, dari mana-mana kawan-kawan baik semua juga ini. Semua yang ada ngomong ACT. Ini kalau tidak berjuang sudah baca. Harus pakai iman. Apa kamu saya kasih duit? Mamanya 50.000 saja datang. Oh salah jawab ya. Oh salah jawab. Jadi fitnah nanti. Saya suruh yang ada peminta dulu. Pantas sudah itu berdatangan dikasih 50.000 saja datang. Iman. Kenapa Pak Haji kalau datang sini sudah umur begini? Iman. Paham ya? Sudah kalau udah paham selesai. Dan kalau yang di sini cuma sih memahamkan beda. Kalau sudah paham, sudah diamalkan nanti selesai sudah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan kita seperti ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak para pengurus masjid dan kehadiran anak-anak kita, saudara kita ini, Bapak Wasi ini mudah-mudahan membawa berkah juga kepada kita semua. Amin. Ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan ke jalan Allah, maka yang menunjukkan itu akan sama pahalanya dengan yang ditunjukin. Jadi serius urusi, ya. Kalau dia kurang makan kasih makan. Jelas kurang ilmu, ya kasih ilmu. Saya banyak alhamdulillah yang sudah juga dikasih oleh Allah orang-orang yang belum Islam kemudian berislam dengan baik, ya. Bahkan sekarang ada satu orang Bedui, kalau saya sebutkan namanya kamu lagi datang pulau bukan Buddha itu, nanti jam pulau malunya. Alhamdulillah sekarang la
ustadznya, bahkan pakai pakaiannya pun sudah pakai, tapi dia di kantor jadi manajer. Subhanallah, itu cinta juga kita yang begitu ya. Aku ini paling iri melihat orang kaya tapi beribadah itu. Kalau orang kaya kita bahas langsung berdua akan cepat mati.